Nah, ini kan ada MSCI ya, MSCI ya. yang ingin mengatur free float ya. Iya. Maksudnya yang atas nama company atau PT PT itu kan tidak akan dimasukkan. Iya. Tapi memang ini belum diputuskan kan. Belum. Nah, ini menurut David akan ada impact nggak ke harga-harga saham berkaitan dengan MSCI? Menurut saya kalau kan 30 Januari nih announcement-nya. Kalau announcement-nya ternyata disetujui ya perubahan free float itu, kemungkinan besar saham-saham yang lagi ngejar MSCI pasti bakal turun, Pak. Tapi menurut saya juga turunnya cuma akan sementara. Kenapa? Karena menurut saya perubahan aturan ini sudah di-expect oleh para emiten. Jadi para emiten. Tapi banyak yang optimis kalau itu tidak akan dilakukan kan? Iya. Makanya sampai sekarang masih naik. Karena nggak fair kan? Karena di negara-negara lain tidak ada aturan itu, masa khusus Indonesia diberlakukan gitu. Iya. Jadi tapi kan kita juga sebagai investor tetap harus ngeliatnya kemungkinan terjadi dan kemungkinan nggak terjadi kayak gitu. Jadi menurut saya kalaupun terjadi pasti akan turun saham-sahamnya. Tapi menurut saya juga bakal sementara doang. Gara-gara emiten-emiten kita tuh udah pinter. Semua orang udah expect. Jadi mereka ada kungfu-kungfunya masing-masing lah. Untuk tetap bakal masuk MSCI bahkan dengan peraturan baru. Kayak gitu. Ya, saya nggak enak nyebutin kungfu di sini, Pak. Iya. Ya, tapi ya ini tadi David ada sempat singgung ya, saat ini juga ada invest portofolionya mengenai ke banking juga ya. Banking juga. Mungkin bisa David jelasin gimana dengan aset yang sudah demikian besar, pembagian portofolionya seperti apa gitu. Secara persentasi ya. Kalau sekarang saya 60% saya taruh di account investment, 40% di trading. Cuma 60% kan saya repo juga, Pak. Jadi sebenarnya porto trading saya tuh mirip-mirip lah sama account investment saya. Loh, kalau cashnya ada nggak? Cash ada. Kalau cash saya hitungnya di account trading. Oh, itu dianggap cash? Iya, trading saya anggap cash karena saya bisa liquidin kapanpun, Pak. Oh, kalau saham-saham yang nggak liquid kan nggak bisa gitu. Nah, saham yang saya pegang semua liquid. Semua liquid. Jadi saya mau buang berapa puluh miliar berapa. Kalau yang nggak liquid ada batasnya nggak? Misalnya cuman sekian M saja gitu. Ada. Kalau nggak liquid saya nggak mungkin pegang. Oh, itu masuk yang ke trading. Investing ya. Kalau yang nggak liquid masuk ke investing ya? Nggak, kalau yang nggak liquid masuk ke trading. Oh, tetap di trading. Tetap di trading. Jadi saya pisahin. Karena itu kan bisa lama toh. Bisa mungkin setengah tahun, bisa 1 tahun. Kalau misalnya you lihat wah ini terjadi akumulasi oleh siapa gitu, terus you ikut kan? Betul. Nah itu biasanya kan nunggunya juga nggak bisa cepat. Betul. Tapi makanya saya pisahin ke akun trading. Karena akun investing ini itu kan nggak liquid berarti. Tapi kalau di bawah 10 M. Oh, berarti di bawah 10 M itu saya ya? Make sure di bawah 10 M. You maksud ininya di bawah 10 M? Di bawah 10 M. Karena kalau nggak liquid ini saya expect naiknya bukan 2 kali, Pak. Oh iya. Harus bisa 4 kali lipat, 5 kali lipat. Ya kan 10 M jadi 50 M juga lumayan kayak gitu kan. Tapi kalau terlalu besar saya juga. Tapi ada cut loss-nya juga? Ada. Jadi misalkan saya ngitung akumulasi itu berdasarkan area. Jadi saya ngelihat misalkan market makernya ini kan pasti ada area di mana dia nggak ngebiarin di bawah situ, ditahanin terus kayak gitu. Nah, cut loss saya adalah ketika lagi fase akumulasi ternyata dia turunin sahamnya, itu saya cut dulu, kayak gitu. Jadi saham-saham nggak liquid saya jagainnya dengan sizing, jangan sampai lebih dari 10 miliar per saham. Nah terus dari sisi trading, investment, terus David juga ada Fortis kan ya? Ada Fortis. Yang untuk lebih ke arah edukasi. Edukasi, kita ada consulting firm, kita ada research sama ada brokerage. Ya. Nah itu pembagian dari sisi income-nya gimana itu? Nah, saya nggak gitu ngitung sih, Pak ya. Begitu ya. Jadi saya anggap ini kayak Fortis ini sebagai cash flow saya, investment ini sebagai cash cow saya. Jadi saya nganggap income tuh ada 2 jenis. Ada cash flow yang setiap bulan kita dapat, ada cash cow yang kita nggak perlu lihat tiap bulan. Tapi tiba-tiba jackpot kayak gitu. Saya melihat bisnis saya ini bukan untuk membangun kekayaan. Bisnis saya ini tujuan untuk mensupport cash cow saya gitu. Jadi saya cash flow setelah dengan dikeluarkan pengeluaran bulanan dan sebagainya, saya tembak semuanya untuk ngembangin portofolionya kayak gitu. Nah kalau percentage untuk ke investment, kan David juga Fortis juga ada invest ke beberapa perusahaan ya. Sudah ada beberapa perusahaan sekarang ya. Kita ada education, consulting, brokerage, kita ada Oseng Dok, restoran, Supermas, Social Aid, kurang lebih 6 perusahaan ya.
6. Itu berarti berpartner semua ya? Berpartner semua. Operasionalnya kalau perusahaan-perusahaan itu di partnernya David berarti? Partner yang ngerjain. You sebagai strategic partner? Sebagai strategic sama marketing ya kita ya. Oh, jadi kita ada you dukung dari sisi marketing. Kita dukung dari sisi marketing, terus digital strateginya. So far semua berjalan bagus. Apa ada yang gagal dan akhirnya you cut? Gak ada sih Pak. Oh ya? Iya. Wow. Saya kalau di bisnis harus berhasil ya. Oke. Kalau nggak berhasil saya cari cara sampai berhasil. Oh, jadi nggak ada yang akhirnya tidak sesuai dengan rencana sih. Atau you mendapatkan partner yang kurang cocok sehingga mengalami kerugian? Nggak ada sih. Saya kalau nyari partner capeknya di awal. Jadi di awal prosesnya lama, saya cari, tapi pas sudah ketemu loyal. Jadi kita bertahun-tahun harus bisa bareng growing. Itu sudah berapa tahun ya dimulai kalau yang untuk investment itu? Investment saya baru invest keluar baru 1,5 tahun terakhir ya. Oh barusan ya, masih baru ya. Iya. Dan semuanya 6 itu menguntungkan. Semua menguntungkan Pak. Oke. Iya. Sesuai pertumbuhannya juga sesuai rencana, sesuai bis plan. Iya kita setiap tahun pasti double ya. Karena kan size kita juga masih kecil, jadi untuk kita ngedoublein masih cepat gitu. Ya. Nah dari bisnis ini saya pakai untuk tahanan resiko, jadi saya lebih berani di investmentnya. Oke. Jadi saya nggak perlu takut cut loss, kan dari bisnis bisa nambelin loss ya. Iya.